Selamat sore sedulur, salam sehat, salam sejahtera. Ini kita balik ke kebun setelah 2 hari keluar dari kebun untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kita sesaat keluar dari kesibukan berkebun. Nah ini sedulur ya. Nih. Ini paria yang relatif cukup besar lah, layaklah untuk dipanen sebelum akhirnya nanti kuning menjadi tua. Tapi ketika menjadi tua pun berarti jadi bibit, dan memang kita akan siapkan beberapa dari paria-paria besar untuk menjadi bibit. Lah, kenapa begitu? Karena memang kita akan rencanakan setelah perdana ini untuk melanjutkan tanam paria berikutnya. Artinya apa? Bibit yang dulu kita beli dari toko tani sekitar 3 bungkus kali 28.000 ya, sekitar berarti 84.000. Kita andaikan kita akan tidak keluar duit lagi. Kita akan berharap dari 3 bungkus itu sekitar 150 paria kita akan dapatkan dengan mengambil paria-paria besar ya untuk menjadi bibit. Saat petik panen perdana ini kita mendapatkan sekitar 7,5 kilo paria yang kita panen untuk kemudian kita jual ke warung-warung kecil. Ini contohnya ya. Jadi ini ditinggal 2 hari malah sudah jadi kuning, tetapi tidak sia-sia, ini akan jadi bibit. Berarti artinya apa? Artinya apa? Apa investasi yang kita lakukan sekitar 2 bulan yang lalu sudah balik modal ya. Dari 3 bungkus itu kita upayakan akan mendapatkan sekitar 180 butir calon bibit baru yang akan kita juga akan seleksi. Tentu beberapa buah paria besar akan kita tinggalkan untuk jadi bibit. Itu sedulur. Tetapi lebih penting sebenarnya adalah pengalaman kita melakukan, pengetahuan kita melakukan budidaya paria ini. Pengetahuan dan pengalaman membuat kita memang terbukti pernah menanam paria. Apalagi kita sudah tahu masalah-masalah di bedengan, di tanah, di pupuk, di hama ya, sehingga dimungkinkan di periode kedua tidak terjadi lagi masalah yang ada. Contoh soal seperti ini, paria yang diminati yang kira relatif besar, lonjong atau lurus begini. Kalau bengkok begini, saran dari teman, ketika benih itu masih kecil, calon buah masih kecil, dia tersangkut di dahan atau di daun, kalau bisa dibuat dia menggelantung. Sehingga ketika seperti ini, ya, dia akan menjadi lurus seperti ini. Itu salah satu hal kecil supaya akhirnya buah-buah kita lurus besar seperti ini. Nah, belum lagi pengalaman lain. Ini buahnya masih kecil, tetapi kok sudah kuning. Pertanyaan kita adalah, apakah karena kita tidak pakai pupuk standar? Kita memang memakai pupuk organik cair, racikan-racikan, dieksperimentasi lalu kemudian dikocor dan pada akhirnya berbuah besar juga seperti ini. Tetapi kok ada yang berbuah kecil seperti ini, bahkan cepat kuning.
ada saran teman mengatakan ya ini masih banyak yang mulai bunga dan calon-calon buah, ada baiknya diberikan pupuk urea meskipun kadarnya proporsional, dicampur dengan NPK lalu dikocor ya bersama dengan campuran air. Nah, ini 2 poin kecil yang membuat kita di rencana berikutnya harus lebih bagus dan lebih maksimal. Jadi hasil dari pengalaman kita ini, budidaya ini sudah 2 poin. Tadi berarti bibit, yang kedua kita dapat pengetahuan pengalaman yang lebih bernilai ya daripada sekedar kita punya bibit. Tetapi ini terintegrasi, bibit dapat, pengetahuan dapat. Nah, yang ketiga sedulur, ini sudah 3 kita potong. Berarti ada 5. Teman yang berpengalaman mengatakan relatif kalau ukuran paria begini itu bisa 1 kilo 3 atau 4. Ya, berarti kita sudah dapat ini 1 kiloan ini. Ya, alhamdulillah. Ini bisa sebagai upah pengganti dari biaya tenaga kerja yang tidak kita hitung selama ini. Ya, artinya apa? Kita bisa jual ini dapat uang. Hasil penjualan bisa kita investasikan balik lagi untuk beberapa perbaikan-perbaikan ke depan. Ya. Jadi itu hasil output. Nah, yang keempat, itu lebih penting karena proyeksi. Masa kita sudah punya bibit, periode berikutnya kita udah punya pengetahuan, pengalaman dan bisa perbaiki, ditingkatkan. Masa kita tidak lanjutkan? Apalagi yang ketiga, bau duitnya ada. Dan kita punya sekitar 4 lokasi tanam paria. Sini 1, yang awal ada 2, ada 3, ada 4. Artinya apa? Kita mau buat duit kenceng harian. Mungkin ya masih recehan, tetapi kalau continue berarti biaya-biaya rutinnya bisa kemudian kita penuhi tanpa harus mengeluarkan dana dari kas. Jadi yang keempat sebenarnya itu adalah setelah hasil penjualan, itu adalah rencana tahap kedua dengan pola-pola yang lebih matang dan juga teratur. Contoh, lanjarannya ini mungkin akan diperbaiki ya. Apalagi kalau sudah jelas matematika penjualannya positif. Apalagi antara pupuk racikan sendiri dengan pupuk pabrikan bisa kita komposisi. Nah, di rencana berikutnya kita udah tahu kok apa yang harus kita perbaiki. Improvement approach-nya apa? Contoh yang kita sudah amati. Kita akan perlebar bedengan sedikit ke kiri, sedikit ke kanan. Kalau perlu diberi pembatas, bisa papan, ya, bisa hebel sehingga tanah tidak kocar-kacir dan mempermudah kita untuk membersihkan gulma. Contohnya. Yang kedua, kalau ini nanti ke depan kita perbaiki bedengannya, kita akan tambahkan kompos, humus, enceng untuk kemudian didaur ulang lagi sehingga semua kebutuhan pupuk alami itu sudah tersedia. Dan ketiga, ketika kita tumpang sari pun kita udah tahu persis jarak antara cabai dan di mana paria akan kita tempatkan sehingga 2 tanaman itu akan maksimal berbuah dan kemudian juga memberikan penjualan hasil panen. Dan tentu dari pola seperti ini kita juga udah tahu masalahnya, yaitu seperti cabai, ya berarti hamanya bisa saja tadi semut halus yang memakan permukaan daun dan pada akhirnya daunnya hitam. Seperti ini kita potong, tapi sudah ada buah. Ya, nah ini sedulur.
ada kemauan melakukan, ada proses belajar, dan ada juga kemungkinan kita menaikkan tantangan berikutnya di periode tanaman berikutnya. Artinya apa? Sukses itu butuh proses. Apakah saya sudah sukses? Saya pikir belum. Ini hanya awal. Tetapi tadi 4 sudah dapat, bibit dapat, pengetahuan pengalaman dapat, kemudian itu uang dapat, yang keempat itu improvement strategi keberlanjutannya. Nah, yang kelima market bisa terbentuk, ya. Kita jual kemana, berapa harga kita udah tahu. Dan pada akhirnya apa? Ini adalah kegiatan kewirausahaan sosial yang mencoba memanfaatkan tadi potensi-potensi lingkungan dari tanah, kemudian itu air, kemudian rumput, kemudian waktu, asal kita lakukan. Jadi kita lakukan dan kita tidak berteori. So, kalau punya cita-cita, punya target, buat skema tahapan-tahapannya untuk menjadi proses belajar, tetapi lihat masalahnya, lihat rencana solusinya, petakan potensi-potensi pendukung memecahkan masalah dan menyelesaikan solusi, dan kemudian lakukan secara bertahap, bertingkat, dan saya pikir indikator keberhasilan itu pasti ada. Sudah 1 kilo. Memang harga relatif tidak begitu bagus. Kalau di pasar atau di Jakarta ini relatif 10.000 ini ada. Tetapi tadi anggaplah tadi hasil penjualan itu sekedar membayar biaya lelah saat ini, tetapi di berikutnya kita bisa mengembangkan lebih intensif supaya nilai pemasukan penjualannya lebih tinggi. Sehat buat para sedulur semua dimanapun berada. Semangat dan go being sukses. Hatur nuhun, matur suwun, terima kasih.